Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana sahra siyama lil mu'minin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah bulan Ramadan, pada malam hari ini kita alhamdulillah menuntaskan tarawih malam yang ke-24. Insyaallah kita tersisa 5 malam. Pada kesempatan kultum pada tarawih ini di malam hari ini kita akan sedikit membuka kisi-kisi atau sebagai kisi-kisi, yaitu kita akan menjawab tentang sikap hukum kita di dalam amaliyah malam 10 terakhir, di mana kita mencantumkan salah satu daripada banyaknya surah di dalam Al-Quran, yaitu yang disebut dengan jantungnya Al-Quran, yaitu surah Yasin. Kenapa harus surah Yasin kemudian disusul dengan 2 surah akhir daripada Al-Baqarah, kemudian ada surah Al-Zajur, Kuliah, dan seterusnya? Bahwasanya konsep ini tersusun berdasarkan daripada tafsir surah Al-Qadar, di mana yang mendapatkan pengampunan, yang akan kembali ke titik nol, yang disebut dengan salam, adalah diri yang sebenarnya diri. Inilah disebut dengan susunan surah-surah di dalam konsep itu adalah membentuk daripada asal muasal bagaimana kejadian alam semesta beserta isinya, hingga bagaimana kembali ke titik nol yang disebut dengan salam. Berdasarkan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwasanya Nabi bersabda, tidaklah dibaca akan dia oleh seseorang yang menghendaki keridaan Allah dan keselamatan di hari akhirat, melainkan Allah mengampuni akan dosanya. Kenapa surah Yasin kita bawakan? Karena Ramadan, man qama man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Dan pada malam hari ini kita masuk ke dalam redaksi man qama Lailatul Qadar. Maka masuk ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, bersesuaianlah. Makanya tidak pernah kita akan membuat hukum, tapi kitalah yang akan menyusun hukum. Jadi surah Yasin yang kita cantumkan itu berdasarkan daripada hadis sahih, di mana tadi mengatakan bahwasanya orang yang membaca surah Yasin ini, Allah akan memberikan keridaan, keselamatan bagi kita, dan mengampuni akan dosa-dosa kita. Jadi ini bersesuaian. Kenapa surah Yasin itu dikatakan jantung daripada Al-Quran? Jantung. Kalau satu tubuh itu ada yang disebut dengan wajah, ada yang disebut dengan tangan, ada yang disebut dengan kaki, ada yang disebut dengan paru-paru, ada yang disebut dengan perut, kemudian ada yang disebut dengan jantung. Karena surah Yasin ini berisi berbagai penjelasan
Mulai tentang tauhid ada di situ. Larangan dan perintah ada di dalam surah Yasin. Kemudian tentang hukum, tentang ahkam ada di dalam surah Yasin. Kemudian bagaimana manusia itu dididik untuk memiliki adab ada di dalam surah Yasin. Maka seisi dunia dalam perjalanan hingga akhirat ini termaktub atau dijelaskan di dalam surah Yasin. Makanya surah Yasin diawali dengan Yasin. Disebut diri kita yang disebut diri yang sebenarnya dirilah yang dipanggil. Wahai diri, wahai nafas, itu yang disebut. Shin dengan arti nafas sami'un basir. Jadi sami'un basir itu mengandung diri, karena tanpa roh, tanpa nafas tidak akan bisa melihat, tidak akan bisa mendengar. Maka dari mana dapatnya jantungnya daripada surah Yasin? Kalau disebut jantung, ini mungkin ada berhubungan dengan hal-hal yang terganggu dengan organ tubuh kita yang disebut dengan jantung. Sebagaimana yang termaktub pada surah Yasin, yaitu pada ayat 9. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'absaynahum fahum la yubsirun. Yang artinya, dan kami jadikan di hadapan mereka sekat, dinding-dinding. Jadi di hadapan kita itu, di hadapan mereka. Kenapa disebut di hadapan mereka? Karena Yasin itu kan jantung. Bila jantungnya lama, berjalan dia lama juga terus. Bila jantungnya lama, detak jantungnya lama, benar. Tangan ketika berjarak berpikir, kadang-kadang kalau berpikir. Itu yang dimaksud dengan kami jadikan sekat di hadapan. Jantungnya lama, mata tidak akur, ketika melihat sakit kepala, sakit perut, serada sakitan. Karena jantung bermasalah. Nafas pun akan bermasalah. Lihat, kontrol daripada sakaratul maut dibuktikan oleh kedokteran. Itu ada angka yang termaktub, atau kalau di ruang ICU itu ada titiknya. Itu namanya itu jantungnya. Apabila sudah jantung pada takaran angka yang sudah terbiasa dokter melihatnya, itu dokter 5 menit sebelum meninggal itu sudah berani dokter menentukan. Hanya melihat daripada detak jantung. Makanya di surah Yasin ayat 9 ini menerangkan bahwa Allah menjadikan dinding sekat di hadapan, dan juga dijadikan sekat itu di belakang. Jadi muka belakang kita itu ada sekat. Apa maksudnya ada sekat? Muka dan belakang ini disekat, ditutup, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat ke Allah. Maka kita perjelasnya di surah Yasin. Oh, ternyata waza'ana min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'absaynahum fahum la yubsirun. Kalau orang penyakit jantung ini bagus ini. Kenapa? Karena kita cari dulu. Ini untuk ini kita isi-isi dulu. Nanti kita lanjutkan kajian kita di jam 10 hingga jam 12. Ini isi-isi. Kenapa ini harus kita bahas? Karena yang dimaksud dengan sekat, yang dimaksud dengan dinding, muka belakang, apa maksudnya? Jadi ini memiliki makna. Artinya kita itu terhalangnya untuk melihat kebenaran. Kenapa? Karena hati yang diliputi oleh kegelapan dan kebencian serta kesombongan. Jadi itu kenapa kata kau melihat didindingi, apa yang mendindingi, yang menjadi dinding di muka kita. Sambil aku jadikan dinding sekat di hadapan mereka. Apa maksudnya? Makanya itu
Yang dimaksud dengan dinding ini ialah fujur, sifat fujur. Di dalam sifat fujur ada beberapa penyakit hati. Di antaranya sifat sombong, kemudian sifat kebencian, sifat ujub. Itu ada sifat, itulah yang membuat dinding bagi kita. Jadi sifat kebencian dan kesombongan ini ternyata justru akan menghapuskan semua amal-amal kita yang pernah kita kerjakan. Dari mana dalilnya? Agama dalil. Kok bisa orang sombong, orang yang kada bisa melihat akan kebenaran, menghapuskan dosanya yang membuat menghapuskan kebaikannya yang telah lalu yang berjalan. Semua kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Pernah satu kisah yang jelas-jelas bahwa seorang perempuan ini, yaitu seorang pelacur, di dalam perjalanannya seorang pelacur ini melihatlah seorang yang berpakaian rapi. Anggap aja ilustrasinya orang ini berpakaiannya berjubah bergaris, bulangnya luar biasa bagus, bulangnya sedang bertujuh di kenaungan, ada di dalam perjalanan. Kemudian sang pelacur tadi melihat akan seorang kiai, anggap aja kiai orangnya, karena disebut dengan orang ahli ibadah. Ia mendekati kepada seorang ahli ibadah. Dengan maksud apa pelacur tadi? Kenapa? Karena beliau tadi itu duduk benaung nyaman, nyaman hendak upat dia berduduk menempat benaung pada dalam perjalanan. Tapi apa yang dikatakan oleh seorang ahli ibadah ketika pelacur tadi mendekat, ahli ibadah tadi langsung mengusirnya. Yang kalau bahasa kita, jangan ke sini, jauh. Karena ia memandang pelacur tadi. Apa yang terjadi? Inilah sifat kesombongan dan kebencian. Maka apa yang terjadi? Sang ahli ibadah ini ternyata habis amalnya, terkikis amalnya hanya dengan kalimat betul, jangan ke sini, mengusir hanya dengan kalimat usiran. Inilah yang dimaksud dengan ada sekat. Di dalam kebaikan ada sekat. Tidak bisa melihat kebaikan yang sebenarnya. Ia hanya bisa melihat keburukan pada diri orang lain. Coba kita, seorang pelacur pun kita usir, jelas perbuatannya itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kemudian kita menghakimi, maka kita lah yang habis amal kita jelas hanya kepada seorang pelacur. Yang terjadi di zaman sekarang ini tidak kepada seorang pelacur. Yang sekarang ini terjadi kebencian, terjadi kesombongan sesama ahli ibadah. Banyak sesama ulama, sesama ustaz, muncul kebencian, muncul kata-kata kotor. Padahal Nabi sudah menggambarkan di dalam sirah Nabawiyahnya ribuan cerita, ribuan sirah Nabawiyah berisi gambaran-gambaran bagaimana orang yang tidak bisa melihat kebenaran dengan sesungguhnya yang benar. Ia hanya melihat kebenaran, tidak bisa ia melihat kepada keburukan ada dalamnya kebaikan. Bagaimana orang pelacur itu jelas sudah kan wujudnya yang kulihat nyata, itu pelacur di mana salahku? Maksudnya itu sekarang orang berpendapat ini buktikan hanya seorang pelacur yang jelas perbuatannya keji, jelas perbuatannya munkar, dicela. Kita yang pergi mencela. Lah sekarang yang terjadi apa di muka bumi? Ulama yang saling cela, para ustaz saling benci, hanya perbedaan paham. Inilah kenapa semakin dalam ilmu, semakin tinggi ilmu,
Ilmu lah yang menyesatkan. Ilmu itulah yang membuat dinding bagi kita. Sayang bagi kita. Maka dari cerita ini kita ambil hikmahnya. Dan ini dasarnya ayat 9 di dalam surah Yasin. Sedikit pun ada kebencian, sedikit pun ada kesombongan, sifat ujub, 10 macam penyakit hati, habislah diri kita. Apa yang akan kita lakukan? Inilah teguran bagi diri kita. Jantungnya berdetak tidak tahan, tidak mampu melihat keburukan pada orang lain, maka ia tidak sadar kebaikannya berpindah kepada orang yang ia celah. Kawalah kita membayangkan bagaimana yang jelas orang itu buruk pun kita celah, habis amal kita. Ini yang kita celah sama-sama ahli ibadah, hanya perbedaan paham. Halal haram, kita celaklah orang yang mahal. Kemudian ada yang kata mahal, kada tak ada pilot, kenapa kada dihauli, kada mengatakan lawan kita, saling celah, merasa benar. Fala tazzaku anfusakum. Tuhan sudah berpesan, lah aku cipta engkau ini pasarku satu. Fala tazzaku anfusakum. Janganlah pernah merasa benar diri sendiri. Itu pasar Tuhan. Jangan merasa bujur-bujur Tuhan. Bila ini berbeda paham, oh ini berbeda, aku kada sepaham dengan dia. Cukup sampai di situ, jangan dicela, jangan disalahkan. Bukan hak kita menyalahkan. Perbedaan tentang akidah, tentang hukum, ada yang kunut, ada yang tidak kunut, saling celah, saling benci. Quran sudah menjelaskan. Yang jelas orang mungkar saja, jelas orang dicaci, habislah amal kita. Sadarlah kita berapa tahun sudah hidup mencela amalan orang lain. Apa itu? Salamnya ada tutup. Apa itu? Fatihahnya ada bismillah. Sampai yang apa itu? Celah. Bilang ketika kita berhadapan dengan perbedaan paham, ketika membenci apalagi kepada firqah. Oh, itu membuat NU. Kalimat ketika mengatakan itu membuat NU, apa yang ada di dalam hatinya? Ketika di dalam hatinya ada kebencian, habislah amalnya. Oh, itu membuat Muhammadiyah. Ketika ada kebencian di dalamnya, habislah amalnya. Itu membuat Salafi. Ada kebencian ketika menyambut di dalam hatinya, habislah amalnya. Puasa habis, hajinya selesai, sholatnya habis, zakatnya selesai. Tidak ada, semua amal kita terbang bagaikan kapas di lukisan. Habislah kita. Rugi hanya dengan kebencian. Asyik surah ayat 9 jelas sedang menerangkan aku jadikan dinding. Maka ilmu janganlah menjadi sekat bagi kita. Jangan. Tuhan sudah menyumpahi, wa nafsi wa masawaha, aku sumpah demi waktu, demi jiwa ya Tuhan, bahwa diri engkau itu, bahwa ruh engkau itu sudah aku jadikan sifat buruk di dalamnya. Aku kadang mengadakan sifat baik dahulu, buruknya dahulu. Nafsi wa masawa fa'alama fujura, buruk dahulu aku adakan supaya engkau bisa mengenali apa yang baik. Tidak Allah ciptakan kebaikan dulu, tidak Allah ciptakan takwa dulu, Allah ciptakan fujur dulu, Allah ciptakan buruk dulu. Kenapa Allah adakan sifat fujur? Karena Allah ingin mengenalkan mana yang baik. Berarti fujurlah yang membawa kebaikan, bukan kebaikan yang harus menjadi keburukan bagi kita. Kita balik, merasa baik, akhirnya menjadi buruk, itu yang Allah larang. Jangan ketika berbuat baik menjadi keburukan bagimu. Justru keburukan yang aku adakan itu supaya engkau menuju kepada kebaikan. Itu tujuan ayat. Akhirnya jantung tidak bisa berfungsi. Nah, kalau budaya ini ayat 9. Membuka, membersihkan jantung kita, bersihkan setiap detak jantung kita ini bisa memproduksi kebencian, bisa memproduksi sifat ujub. Setiap detak jantung, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Karena Yasin didahului dengan huruf sin, itu diri, napas masuk dikelola jantung. Detak-detak jantung itu mengelola napas,
Dikerok nafas, semakin detak jantung nafas, semakin cepat detak jantung, maka nafas semangat. Ini membuktikan banyak. Maka sudah harus kita buktikan. Yasin dibaca setiap minggu acara yasinan. Tapi inilah yang Allah sebut di dalam hadisnya yang disebut banyak. Banyak orang membaca Al-Quran, tapi bacaan Al-Quran hanya sampai di tenggorokan. Dia tidak paham. Tapi Allah Maha Luas rahmatnya. Ayo tak ada paham membaca Quran, dia tidak mengapa. Tetap aku balas. Orang yang membaca Al-Quran tetap aku balas, walaupun dia tidak paham. Aku balas huruf per huruf. Kenapa? Karena dianggap baik. Tapi bacaannya hanya mendapatkan kebaikan hanya sampai di tenggorokan. Ini perlu kita kaji lagi diri kita. Semakin umur semakin menua, kajilah diri kita. Jangan membaca Al-Quran, tapi yang kita sadari Al-Quran sedang membaca diri kita. Balik terus. Rajin membaca Al-Quran, balik. Ketika kita membacakan Al-Quran, ternyata Al-Quran sedang membaca diriku. Apa yang dibaca? Al-Quran membaca bahwa jantung kamu itu bermasalah. Di mana masalahnya? Kamu berbuat amal ibadah kamu menjadi keburukan. Inilah kerugian diri kita. Jadi kita kaji terus menerus Al-Quran ini, ternyata adalah membaca diri kita. Jadi dari 83 ayat di dalam surah Yasin ini peringatan keras pada ayat 9. Maka pada ayat 22 Allah bertanya, ketika orang ini tersesat, dia menjadi dinding, ke belakang dia tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar, ke depan tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Allah tanyakan di dalam surah Yasin ayat 22. Wa ma liya'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Apa kata Allah? Ingatkah kamu, kalau kita ilustrasikan, ini bahasa kita sendiri. Siapa yang mengadakan kamu? Siapa yang membuat kamu ada? Dari mana kamu asalnya? Dan mulutnya ke mana? Pulangnya ke mana? Kata Allah. Kalau engkau pulang kepadaku, ingat pada ayat 9, peliharalah jantung. Jangan amal ibadah itu menjadi sekat bagi kita. Itu yang dimaksud. Jadi Yasin 2 surah, 2 ayat pun kita baca sudah menyadarkan kita ternyata. Kalau kita tahu akan maknanya. Ini belum dengan tafsir ilmu hurufnya ini belum, hanya dengan terjemah. Apalagi kalau dengan ilmu huruf lebih ke dalam lagi, menghantam ke jantung, menghantam ke jiwa langsung. Kenapa? Dari jantung itulah ketika bermasalah seluruh anggota tubuh berkurang semuanya. Ketika jantung bermasalah, tidak bisa melangkahkan kaki, tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa akal sehat jalan, semuanya akan bermasalah. Dan kalau jantung lebih itu dalam ilmu kedokteran pun akan membawa akibat ke semua anggota tubuh yang lain. Hanya dengan jantung bermasalah. Dari inti yang kita bacakan ini berarti kita sedang terbimbing, tersekat, kabur. Berarti kita ada melanggar sumpah. Apa sumpah? Sumpah diri. Berarti kita ada merasa benar akan apa yang kita miliki, akan baik itu ilmu, baik itu harta, baik itu cara dan sifat dan berbicara kita. Karena apa? Sudah Allah subhanahu wa nafsiru wa masawwa. Demi jiwa, demi roh yang aku hembuskan itu sifat ujur lebih dulu aku katakan. Tamakan sumpah kita. Maka buang sifat itu, terbukalah dinding atau sekat, baik di depan maupun yang di belakang. Jadi kita ini membawa sumpah. Ayat-ayat yang membawa sumpah itu akan membakar semua pada diri kita, semua. Bahkan waktu pun ada yang disumpah. Contoh, waktu asar adalah waktu yang disumpah wal asr, demi waktu. Itu salah satu contoh. Wa nafsiu, demi jiwa. Waktu pun ada yang kena sumpah wal asr, aku sumpah waktu.
Kalau tidak mengerjakan asar, hayatul muslim masyakin ilal asyri. Ujar Tuhan, kita akan menggawi asar miskin. Sumpah. Karena sumpah kita. Demi jiwa itu sudah kena sumpah. Bila ada pinaka nilainya bermasalah, fujur yang berlaku di situ. Semua amal ibadah kita menjadi keburukan bagi kita. Ini. Maka untuk pada malam hari ini apa yang kita uraikan hanya sebagai kisi-kisi. Nanti kita akan bahas lebih luas lagi dengan tafsir ilmu huruf. Kita bongkar rahasia-rahasia huruf pada ayat 9. Kita akan bongkar. Siapa yang dikatakan perdinding? Dinding itu berupa apa? Akan kita kenali ketika hurufnya kita buka. Nah, demikian untuk pada malam yang ke-24. Semoga apa yang terus-menerus kita ungkapkan di sini forumnya majelis ilmu. Ba'da tarawih kita laksanakan majelis ilmu. Orang membaca Al-Quran disebut dengan tadarus. Kita membahas isi dan hurufnya daripada Al-Quran sama dengan tadarus, lebih dalam lagi. Jadi habis tarawih sampai mendekati jam 12 sampai jam 12 itu otak kita diisi dengan ilmu-ilmu yang menyadarkan diri kita semuanya. Maka inilah yang disebut dengan mu'taqid ma'kufah. Orang yang terhalang akan urusan dunia. Ia hanya menuju kepada atau fokus kepada urusan dirinya untuk pulang ke hadirat Allah, kepada zat Allah yang sebenarnya. Demikian kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.